Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38, saudara. Kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Maria. Ya, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini mic saya nggak usah dikasih echo ya. Mana tadi soundman-nya? Ya, tes. Jadi nggak kayak penyanyi dangdut ya. Halo, halo, halo ya. Saya lagi berkhotbah. Ya, kalau ada tolong soundman-nya ya. Kita baca bersama saudara, ayat 28, K1, 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, ya salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, ayat yang berikutnya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 32, 31, sesungguhnya apa? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32. Ya, ayat 32 ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat berikutnya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan ya kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu ya yang akan kau lahirkan akan disebut apa? Kudus, anak Allah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah yang bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ya, Maria itu sempat berdebat dengan malaikat itu. Bagaimana mungkin saya punya anak, saya ini belum menikah, ya enggak punya suami. Tapi pada akhirnya memang saudara, banyak resiko untuk melakukan kehendak Tuhan. Apalagi melayani Tuhan. Tidak gampang. Ya, saya pikir-pikir kalau saya itu jadi Maria, mungkin juga ya saya akan banyak pikiran ya. Tetapi ya dikatakan di sana pada akhirnya Maria itu taat pada kehendak Tuhan. Ya, karena kalau itu memang kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara ya. Tuhan bilang, malaikat bilang jangan takut, sebab Allah itu memilih kamu, dia mengaruniakan kamu. Dan akhirnya saudara, Maria berkata yang terakhir begini, sesungguhnya apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, menurut saudara hamba Tuhan itu siapa? Menurut saudara, hamba Tuhan itu siapa? Ayo jawab. Kalau benar dapat sepeda di bawah. Nggak tahu sepedanya siapa, ambil saja. Hamba Tuhan itu adalah orang yang taat pada Tuhan. Hamba Tuhan. Ya, berarti orang yang taat pada Tuhan. Kalau saya hambanya Pak Konrad, berarti saya tunduk dan taat pada Pak Konrad. Nah, kalau kita hamba Tuhan, berarti kita tunduk dan taat pada Tuhan. Berarti yang disebut hamba Tuhan itu apakah hanya pendeta? Tidak. Apakah hanya ketua sinode? Tidak. Justru tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Hanya mereka yang taat pada Tuhan yang disebut hamba Tuhan. Sebaliknya, jemaat bisa disebut hamba Tuhan enggak? Bisa. Waktu saudara tunduk kepada Tuhan. Nah saudara, melayani dengan hati hamba itu yang pertama. Apa yang sangat identik dengan hamba itu? Dia yang pertama adalah taat. Katakan taat. Apa itu taat? T-A-A-T. Tidak ada alasan, titik. Amin. Bilang kanan kirimu, T-A-A-T. Tidak ada alasan, titik. Itu taat.
Sama Tuhan, kita ini kalau melayani dengan hati hamba, tidak ada alasan, titik. Harus taat sepenuhnya, amin. Melayani Tuhan dengan hati hamba. Mungkin saudara berkata, loh melayani Tuhan itu kan hanya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Ya kayak Bu Debi, tim musik tadi, PPW dan semua pekerja. Saudara, kita ini semua terpanggil untuk melayani loh. Melayani itu bukan hanya di mimbar loh saudara. Ya, coba kita baca dulu bersama. Nggak percaya ya, saya buktikan pakai firman Tuhan. Matius 20 ayat 28, ayat 26 sampai 28 ya. Injil Matius 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Apa kata Yesus tentang melayani? Waktu itu murid-murid, ini siapa yang lebih besar? Orang dunia itu kalau pengen lebih besar begini-begini. Tapi Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Baca bersama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Lalu ayat yang ke-27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Amin. Lalu ayat yang hamba bagi banyak orang. Hamba tadi ya, ayat 28, sama seperti Yesus, anak manusia, datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita semua harus punya hati hamba. Karena pada akhirnya ketika Tuhan datang, yang dia cari itu adalah hati hamba. Dari mana kita belajar menjadi orang yang punya hati hamba? Melayani sesama kita. Di mana saudara? Karena Tuhan bilang, kalau engkau melayani sesamamu manusia, itu sama dengan engkau melayani aku, melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di rumah tangga, di dalam keluarga, pertama kalilah kita belajar untuk saling melayani. Jangan ada yang punya karunia bos di dalam keluarga, amin. Bilang amin. Dalam rumah itu jangan punya karunia bos, ya suruh-suruh tok bisanya. Ya suami tukang suruh istri, ambilin itu, ini. Ya istri mau berduduk ini. Ya demikian juga istri. Ya jangan hanya menuntut dari suami. Kenapa tingkat perceraian terus meningkat? Karena orang-orang sudah tidak punya hati hamba. Yang ada tuh saling menuntut, saling menyalahkan. Kamu tuh loh jadi istri gak pernah perhatikan aku. Demikian juga ya istri ngomong ke suami, kamu jadi suami gak pernah ini. Kamu yang salah, kamu. Kalau kayak begitu berujung kemana? Perceraian. Siapa yang menang? Setan. Saudara, di dunia ini cuma ada dua kan, Tuhan sama setan. Kalau saudara nggak tunduk sama Tuhan, berarti saudara tunduk sama yang kenceng ngomongnya. Biar agak halus, jangan setan, syaiton. Ya, kalau saudara nggak tunduk sama Tuhan, berarti saudara tunduk sama. Nah, kalau saudara bukan hamba Tuhan, berarti hamba syaiton. Ya. Kalau suami istri saling tuntut, merasa kamu tuh tidak menghargai aku, kamu tidak melayani aku, kamu tuh yang gak menghargai aku. Apa yang terjadi? Semua gak punya hati hamba, saling menyalahkan, saling menuntut saudara. Akhirnya setan yang menang. Coba kalau semua punya hati hamba. Istri baru mau tersinggung, suaminya ngomong, maaf ya sayang, aku yang salah. Istri yang ngomong, enggak aku. Emang boleh? Boleh serendah hati itu. Boleh saudara, bukan bersyanda. Amin. Melakukan firman taat itu jangan bersyanda. Serius. Coba kalau semua punya kerendahan hati. Gak ada saling tuduh, gak ada saling menyalahkan. Yang ada saling memahami. Bukankah dunia ini luar biasa? Amin. Sebenarnya kenapa ada pertengkaran, ada perceraian? Karena orang itu merasa gak dipahami. Banyak orang itu mau dipahami. Bagaimana kau punya hati hamba? Maunya dipahami. Datang ke gereja aja biasanya duduk di bangku kedua. Nomor 3 dari sebelah kanan. Begitu datang udah diduduki orang. Itu kan kursiku. Kenapa diduduki dia? Di sini kau gak bayar pajak kursi. Nggak usah di-tag itu kursi. Semua orang yang datang boleh duduk sesukanya. Kalau di situ udah diisi ya duduklah di belakang. Siapa suruh datang? Terlambat. Nggak usah kepahitan. Orang Kristen sekarang pengerjanya nggak senyum aja marah dia. Harga dirinya terlalu tinggi. Apalagi kalau sudah merasa belum tahu. Apa? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu.
Ya, belum tahu kau apa perpuluhanku. Tanya sana, tanya. Hati-hati loh saudara. Seringkali kita ini sombong, ya. Tapi Alkitab berkata Tuhan tuh mencari hati hamba. Karena itu hamba itu yang pertama T-A-A-T. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Yang kedua, hamba itu hanya melakukan kehendak tuannya, bukan kehendak dirinya. Iya, saudara coba punya pembantu di rumah, saudara bilang, mbak nanti kamu spray semua cuci ya. Saudara pulang, saudara tanya, mana spray yang dicuci? Saya nggak mau cuci spray bu, hari ini saya hanya mau cuci piring. Saudara jengkel nggak punya hamba begitu? Besok saudara suruh dia begitu lagi. Dulu saya pernah punya pembantu saudara. Ya kalau dia sudah cuci piring, kita nggak boleh makan. Dilarang keras karena dia sudah cuci piring. Berani ada yang mencuci piring, dia ngamuk, dia marah saudara. Pembantu kayak begini saudara pecat nggak? Karena dia melakukan sesuai keinginan hatinya. Lah namanya juga kamu tuh hamba. Ya kapanpun tuanmu mau makan kan ya silakan cuci piring lagi kan. Enggak, saya udah mau cuci piring ya. Awas kalau saya cuci piring ada yang makan. Jadi mending piring kita plastikin semua. Ya sendok kita plastikin, habis makan tinggal buang plastiknya tetap bersih. Kalau nggak dia marah. Dapur sudah diberesin, awas kalau ada yang kotorin. Saudara, yang namanya hamba, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Saudara, kita ini di hari-hari akhir ini akan datang masa yang sukar loh. Saya nggak mau jadi pendeta yang memberi janji palsu sama saudara. Ya, PHP, pemberi harapan palsu. Padahal dunia semakin gelap. Dunia ini semakin gelap saudara, jangan pikir dunia semakin terang. Ya, ini perang Israel ini tidak aman-aman saja. Dunia ini tidak baik-baik saja. Ya, saya harusnya berangkat ini ya, akhir minggu depan ini ya. Makanya jadwalnya sudah dikosongin. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tiba-tiba bom jatuh dan ya terjadilah. Ini nanti akan terus merembet saudara. Jangan saudara merasa aman. Nanti ini Amerika ikut campur, lalu Rusia ikut campur. Ini semua negara yang punya nuklir saudara ya. Ini dunia mulai memanas loh. Saya mau ingatkan saudara. Tuhan bilang tanda-tanda zaman akan terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Kau jangan cuma banyak duduk dan menghabiskan dirimu itu waktumu dengan hal-hal yang sia-sia. Persiapkan diri hari-hari ini. Minta kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Jangan andalkan kekayaanmu. Dunia bisa berubah sewaktu-waktu. Yang muda-muda, ya anak-anak muda, kau tuh jangan habiskan waktumu cuma di depan handphone ya. Sudah di rumah main handphone, di gereja juga main handphone. Kalau ada yang main handphone, saya masukin kantung kolekta ini. Ngapain saudara ke gereja main handphone? Mending saudara gak usah ke gereja. Kalau cuma duduk di gereja mainan handphone lagi. Ya dengerin saya khotbah, saya ini keringetan loh ngomong. Udah keringetan, gak didengar malah main handphone. Ngapain saudara ke gereja? Pulang aja ke rumah sana. Amin. Ini akhir zaman. Saya mau ingetin saudara. Anak-anak muda, kau jangan aman dengan dirimu. Kau merasa kau punya bakat, kau punya keahlian. Oh saya kan nanti S1, S2, S20, S21 kayak Samsung. Ya, kau jangan andalkan kekuatanmu. Kalau kau nggak mengerti kehendak Tuhan, keadaan di dunia ini semakin sukar loh. Sekarang ada namanya teknologi yang canggih ya, AI. Itu adalah sebuah kecanggihan teknologi yang dapat meniru kecerdasan manusia. Saya kemarin lihat ada robot pertama selebgram di Indonesia AI. Dia kayak orang bener, cantik parasnya. Sekarang robot itu terima endorsan dalam waktu beberapa saat aja dia punya followers udah jutaan. Padahal ini bukan orang loh, ini robot. Itu di endorse semua iklan-iklan masuk. Bukan sama artis lagi, artis gak dicari sekarang. Robot menghasilkan uang. Bahkan kemarin saya dengar di luar negeri sekarang beberapa negara sudah ada robot yang khotbah. Dan robotnya lebih pintar dari pendeta. Lalu ada yang tanya sama saya, Bu, ini bagaimana Bu kalau ditinjau secara dari firman Tuhan? Saya bilang ya mungkin Tuhan akan mengizinkan itu karena Tuhan berkata dia bisa pakai batu. Dia bisa pakai keledai untuk menobatkan orang kan. Ya mungkin robot bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Robot itu gak bersinar, robot gak selingkuh, robot gak homoseksual. Ya enggak?
Ya pendeta ada yang habis bersinar naik mimbar, ya habis homo dia naik mimbar, tapi robot enggak. Kalau memang Tuhan merasa memang ya robot bisa menjamah orang, saya mau tanya sama saudara, kalau robot itu khotbah menyampaikan firman Tuhan loh, orang bisa dijamah Tuhan enggak? Yang ngomong bisa angkat tangan. Yang ngomong tidak bisa angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Semua bingung loh. Enggak apa-apa salah, jawab aja saudara. Saya tidak hukum. Kalau benar juga tidak dapat hadiah kok. Saudara, bisa nggak robot khotbah orang dijamah Tuhan? Menurut saudara bisa nggak? Bisa. Kenapa saudara? Orang dijamah Tuhan itu bukan tergantung siapa yang khotbah loh. Orang dijamah Tuhan karena dia buka hati. Ya enggak? Ya, dia buka hati. Waktu dia dengar di kamar dia buka hati, Tuhan, aku mau dengar. Walaupun itu robot loh, dia buka hati, Roh Kudus kan turun. Karena Roh Kudus melihat hati orang yang terbuka kan. Amin saudara. Jadi ini ke depan memang persaingan sekarang saudara di dunia perbankan mulai kurangi orang-orang. Kenapa? Semua sistem aplikasi. Banyak tenaga-tenaga manusia yang akan digantikan dengan aplikasi-aplikasi. Jadi sudah tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja. Sementara manusia semakin bertambah, jumlah lapangan pekerjaan semakin sedikit. Lama-lama semua akan tergantikan. Makin banyak tingkat stres nggak di dunia ini? Iya, tetapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, punya hati hamba, Tuhan bilang sekalipun dunia ini bergoncang, orang yang takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Dia, itu akan melihat campur tangan dan pembelaan yang datang dari Tuhan. Amin saudara. Ini akan terjadi loh. Bapak-bapak, jangan andalkan kekuatanmu sebagai manusia. Engkau punya perhitungan bisnis yang top, oke. Mungkin dari pengalaman-pengalaman bisnismu engkau sudah terbukti sukses. Tapi hari-hari ini saya mau bilang, setiap perencanaanmu itu libatkan Tuhan. Ajak istrimu, tumpang tangan atas setiap rencanamu. Bilang, Tuhan, kami melibatkan engkau Tuhan. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebenarnya orang Kristen yang terkutuk tuh banyak loh. Ya hidupnya begitu-begitu aja, berputar di padang gurun. Hidupnya gak pernah mengalami terobosan, tidak ada damai sejahtera. Saya tidak bicara tentang kekayaan. Tapi banyak orang Kristen yang sedang terkutuk. Kenapa? Karena hidup berdasarkan kekuatannya, tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita perlu mengenal kehendak Tuhan. Amin. Memang untuk mengenal kehendak Tuhan itu tidak mudah dan tidak gampang. Waktu kita tahu kehendaknya, seringkali berat untuk melakukan. Tapi tidak apa-apa, jalani saja. Saya ini dengan suami kami keliling ke beberapa kota saudara. Ya berapa hari lalu kita ini nggak pulang 1 bulan ini, hanya berapa hari di Jakarta. Kami keliling. Ya kapan itu saya pernah makan makan siang di Batam, makan malam di Jakarta, makan pagi di Manado. Oh ya. Saudara, saya melakukan itu kenapa saudara? Kami ini seminar hamba-hamba Tuhan di beberapa daerah. Keliling Semarang, Surabaya, Makassar, Maros, Manado, ya di Batam, bulan depan di Bali. Kumpulin hamba-hamba Tuhan dari desa-desa. Kenapa? Karena saya tahu ini kehendak Tuhan. Melakukannya berat nggak? Berat. Kami itu kalau datang bayar tiket sendiri, bayar hotel sendiri, tidak dapat PK. 3 hari seminar full. Setiap hari itu sesi-sesi, nggak ada istirahat. Ganti sesi, ganti 3 hari loh berturut-turut. Tapi saya tahu inilah kehendak Tuhan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipulihkan saudara. Kemarin ketika ditantang ada hamba Tuhan di sini yang mau bercerai. Kita pikir 1 tok, 8 orang maju. Pendeta loh mau cerai. Ternyata bukan cuma jemaat. Banyak juga sekarang hamba-hamba Tuhan yang imannya mulai lemah. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita menyadari kita ini semua terpanggil untuk melayani dengan hati hamba, tidak perlu terjadi yang seperti itu. Makanya saudara, mengenal kehendak Tuhan dengan benar, lakukan. Loh saya kalau mau pilih jadwal yang enak-enak bisa nggak? Oh, bisa banget, ngapain saya pergi jauh-jauh 3 hari lagi. Ya di Maros sana, jauh banget penerbangan berapa kali dari Jakarta. Bisa saya pilih yang lebih enak aja di Pak Konrad Supit, ini enak sekali saudara ya. 1 hari Minggu saya bisa keliling berapa kali. Apalagi kalau sampai di Plaza Indonesia, lewat ya. Lihat di merek-merek itu saudara ya. Jiwa hedon saya berteriak.
Ya, kalau pergi ke daerah, tapi saya bersyukur ya, kita bisa melihat keadaan hamba-hamba Tuhan di sana, bagaimana mereka mencoba melayani dengan hati hamba. Hari ini saya mau puterin satu video supaya saudara menyadari ya, melakukan kehendak Tuhan, melayani dengan hati hamba, bukan hanya bicara di mimbar, di rumahmu engkau mulai belajar melayani. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau mulai belajar. Di pekerjaan, di sekolah, saudara harus mulai belajar untuk melayani dengan hati hamba. Ini salah satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang kami layani lalu di Maros, daerah Makassar. Ya, tapi agak jauh dari kota Makassar. Seorang hamba Tuhan yang sudah mau lari dari panggilan. Ya, kita saksikan sama-sama saudara. Ini yang ada, dan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu yang pertama kali datang, yang jadi yang panitia kemarin itu, yang pertama kali datang di tempat ini adalah kami. Itu yang bilang Pak Anjay kemarin. Oke, baik Bapak Ibu, saya ini tidak sebenarnya saya datang ke tempat ini dengan hati yang berat. Kenapa saya begini? Bilang begitu Bapak Ibu, penderitaan dalam pelayanan saya alami, kami alami sungguh luar biasa. Bahkan jemaat yang kami layani di sana cuma satu jalan dan satu duda. Itu pun saudara, walaupun ada, memang ada cucu janda itu. Dan itu yang membuat saya saudara sampai ke tempat pelayanan. Kami selalu melewati jalan yang berliku-liku. Kenapa saya bilang begitu? Lewat jembatan. Waktu saya sampai ke situ saudara berjalan untuk pelayanan, saya berjalan seperti kolok. Kenapa saya takut melihat itu jalan? Karena saya berpikir kalau saya jatuh di jembatan ini mungkin saya tidak hidup. Saya selalu bilang sama suami saya, kalau kita hanya melayani janda dan duda ini, mereka pun tidak, rumah mereka pun saudara tidak layak dipakai. Dan setiap bapak itu selalu datang sore-sore. Ibu Gembala, nah iya OC. Saya bilang, apa itu OC? Saya lari-lari saudara sama orang-orang di situ, tetangga, mungkin jauh-jauh. Ibu yang sudah tahu bahasa Indonesia, ibu sini dulu, apa yang dibilang bapak ini? Oh, dia mau minta beras, itu OC saudara. Datang lagi ibu Jani. Tante, seminggu ini saya belum makan OC. Saya menangis di situ. Saya bilang, nenek, kami pun tidak ada. Saya bilang sama suami saya, Pak, itu nenek itu, bapak itu selalu datang minta OC. Datang lagi dia, tante, nah iya bogahamu, kirain apa yang bau? Pikirku apa itu bogaha? Kirain itu rumahku, resto itu bau, padahal itu ikan asin saudara. Perjalanan gitu saudara kami pelayanan sampai sekarang ini. Saya selalu minta pulang. Saya bilang saya tidak hidup di sini. Persembahan tidak ada. Saya bilang suami saya, mana yang kau pilih? Jiwa-jiwa atau kau mau senang-senang? Karena pernah juga kami hanyut saudara. Dua-dua kali kami melewati sungai. Dan tiba-tiba ada seorang menolong kami. Dan ada kayu di situ. Kami pegang sama suami saya. Dan kami diselamatkan melalui orang itu, orang muslim saudara. Saya pergi
Dan sampai di rumah saya bilang saya mau pulang. Bahwa saya sudah pernah lari di hutan, saudara. Saya tidak mau tinggal di situ. Tidak ada lampu, tidak ada sinyal. Di hutan. Makan pun makan umbi. Saya bilang sama suami saya, apa yang kita pertahankan di sini? Ibu Jamila ini pun selalu datang meminta usaha apa yang aku lakukan. Saya bilang, saudara, tapi melalui ini saya datang di sini. Seminar ini jalannya, saudara, naik turun babece. Saya selalu marah sama suami saya, kenapa kau bawa saya di sini? Saya mau pulang. Bahkan waktu ke sini, saudara, saya banyak bawa baju. Dia bilang, kenapa kau bawa banyak bajumu? Tidak apa-apa. Keinginanku saya mau lari. Saya mungkin tidak mau pulang lagi ke situ. Saya telepon adikku, Dek, kirimkan ongkosku, aku mau pulang. Dia bilang, suami saya, kasihani jiwa mereka. Dan saya bilang, Bapak Ibu, melalui seminar ini, dari pertama sampai terakhir, saya diberkati. Seperti yang Ibu Debbie bilang, penderitaan yang seperti dialami oleh Musa, keadaan sesulit apapun, jangan tinggalkan panggilan. Saya sangat diberkati, Bapak Ibu. Meskipun saya pernah hanyut, dan meskipun tidak ada pernah ada kolektor, saudara, ada mungkin entah di mana dicari itu, entah siapapun, entah bapak itu, entah nenek itu, kami begini saja persembahan, kami pulang. Saya lihat tempatnya cuma 500 perak, saudara, itu pun udah hitam-hitam, nggak kelihatan lagi nomornya. Dan waktu kami kesini kemarin, datang mereka, tante, kamu kan mau pergi, kasihlah aku OSM itu. Saya bilang, Tuhan, kalau nanti saya pulang apa yang aku makan? Bapak Ibu, saya diam-diam sama suami saya, bahwa saya ini mau pergi, tidak mau saya tinggal di sini. Apa yang kulihat di sini, hutan, cuma suara-suara burung. Kalau ada hujan, saudaraku, bangun kau lihat itu ada banjir, takut nanti kita hanyut. Dan selalu tantangan di tangan, saudara. Saya bergumul. Ketika khutbah saya dengar seminar ini, saya dipulihkan kembali. Dan saya berjanji saya tidak mau meninggalkan mereka. Meskipun hanya ubi dan apapun yang mereka makan. Dan saya berjanji sama Tuhan, saya tidak mau meninggalkan nenek kakek itu. Doakan kami, Bapak Ibu. Di hutan, saudara, berjalan tanpa arah. Uang nggak ada, beras nggak ada. Seringkali kita tuh betapa kurang bersyukur dengan keadaan. Ketika kami melihat nih hanya salah satu kesaksian, ada begitu banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan di desa yang hidup mereka itu kasihan. Tapi kita belajar tadi tentang bagaimana memiliki hati hamba dalam sebuah pelayanan tidak gampang, saudara. Dia melupakan semua kehendaknya dan kami bersyukur. Dia tadinya waktu ikut seminar itu dia udah bawa semua bajunya. Karena dia sudah berencana dia tidak akan pulang. Dia akan lari. Kalau suaminya mau pulang, biar suaminya pulang. Tapi
Kita belum bayar harga yang seberat itu, saudara. Hari ini saya berdoa supaya kita semua lewat kesaksian itu kita bisa mengerti ya saudara, betapa apa yang kita alami di kota itu masih nggak ada apa-apanya kalau melihat keadaan hamba Tuhan. Biar hari ini kita mau bilang sama Tuhan, kami tahu Tuhan, hati hamba itu yang Engkau cari dari hidup kami. Saya dulu ingat saudara, pujian ini, hati hamba ini sangat memberkati saya ketika satu saat dulu waktu kami masih di Solo. Saat itu saya ada pelayanan di desa saudara. Itu pelayanan di panti asuhan. Saya ingat itu sore, awan gelap mendung, tiba-tiba hujan deras. Tadinya saya tengking hujan itu, dalam nama Yesus berhenti. Hujannya gak berhenti, malah tambah deras saudara. Saya masuk ke rumah, saya bilang sama suami saya batalin aja tuh pelayanan ya. Cuma di panti asuhan, di desa jauh. Ini hujan deras loh, kita cuma pergi naik motor. Paling juga kita dapat amplopnya gak seberapa. Tapi kita harus ingat kesehatan kita. Suami saya bilang, kita ini sudah terpanggil untuk melayani Tuhan loh. Jalani saja, aku temenin kamu, naik motor kita enggak apa-apa. Tuhan tuh melihat hati kita. Ketika suami saya bilang begitu, tiba-tiba pujian dari kamar saya pas bunyi ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang